everybody, how are you today? Mistress berharap semua anak-anak kelas 5 dalam keadaan sehat semuanya. Anak-anakku yang Mistress kasihi dan sayangi, sayang sekali kita tidak bisa belajar langsung, tapi tidak apa-apa. Hari ini Mistress akan memberikan penjelasan apa sih mengenai infighting itu. Tentu saja kalian sudah baca sebelumnya ya, pasti kalian lebih tahu karena Mistress sudah memberi catatannya. Oke, kita ingetin lagi aja ya, infighting itu adalah hal mengundang, mengajak seseorang, atau lebih kita sering sebutnya adalah how to invite someone. Jadi kita akan membuat kalimat bagaimana sih cara mengajak seseorang. Ketika kamu mengajak seseorang, pastinya kamu akan menerima ajakan itu ataupun bahkan kamu akan menolak ajakan tersebut, ya kan? Nah, tapi sebelumnya Mistress ingetin lagi, catatan yang minggu lalu yang sudah Miss berikan 22 kosakata itu terpakai untuk satu materi semuanya, inviting and dating. Walaupun sekarang materinya baru inviting, yang dating masih memakai vocabulary yang waktu minggu lalu Miss Rose berikan. Jadi jangan sampai hilang catatannya ya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu mengenai inviting. Inviting adalah ketika kita memberikan undangan atau ajakan kepada orang lain. Kita itu meminta seseorang apakah mereka bersedia untuk bisa aja pergi ke suatu tempat bersama kita, ataupun apakah mereka bersedia menerima ajakan kita untuk melakukan sesuatu, atau apakah mereka juga bersedia untuk diajak mengkonsumsi sesuatu, misalnya kita ngajak dinner, kita ngajak lunch, atau kita mau ngajak mereka untuk just hang out aja, minum kopi bareng. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat materinya, yaitu bagaimana sih cara membuat kalimat ajakan itu. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana sih cara kita membuat kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu banyak sekali ya, tapi untuk pembelajaran materi di kelas 5 ini Mistress hanya batasi menggunakan would you like to, tapi untuk kalimat formal. Kalimat informalnya ada lagi. Untuk kalimat kalimat formalnya kalian pakailah would you like to. Would you like to apa aja? Misalnya kalian mengajak seseorang, for example, would you like to dance? Would you like to have lunch today? Would you like to come shopping with me? Nah, mengapa ada tanda merah? Kalimatnya ditandai sama merah sama Miss Rose. Karena ketika kalian membuat kalimat would you like to di situ ada infinitive yang artinya harus membutuhkan verbnya verb 1. Tidak boleh verb ing. Jadi misalnya kalian itu membuat kalimat would you like to dancing, itu salah, tidak boleh. Harus would you like to dance. Dance itu verb 1. Would you like to have lunch today? Tidak boleh would you like to having lunch today. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena sudah to infinitive. To infinitive itu artinya menggunakan verb 1 atau base form. Nah, anak-anak banyak sekali kalimat formalnya yang bisa kita pakai untuk mengajak seseorang. Seperti kata Miss Rose, kalian karena masih kelas 5 SD, jadi Miss batasi saja. Yuk kita pakainya would you like to. Atau Miss kalau aku nggak pakai tuh boleh nggak? Bisa aja. Misalnya kalian mau pakainya kalimatnya adalah would you like drink a glass of juice? Would you like drink a glass of juice? Nah, itu bisa juga. Artinya mengajak orang untuk mengkonsumsi sesuatu kan, nawarin. Hampir mirip dengan offering. Nah, tapi untuk yang ini Mistress ajaknya kalian ayo kita pakainya would you like to aja. Tapi pakai verb 1. Oke. Selanjutnya bagaimana kalau informalnya? Cek satu video ini. Hai anak-anak, sekarang selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat kalimat informalnya ya, alias kalimat yang tidak resminya. Kalimat yang tidak resminya ini bisa dipakai untuk mengajak atau mengundang seseorang yang sudah kamu kenal dekat ya, situasinya tidak resmi. Jadi seperti mengajak teman, mengajak teman sekelas, teman sepermainan, atau situasi di rumah, seperti itu. Kalian boleh mengatakan do you want? Do you want atau do you want to? Contoh do you want-nya adalah misalnya kamu lagi minum bareng sama teman kamu, terus kamu bilang do you want another cup of coffee? Do you want another cup of coffee? Ini hampir sama dengan seperti offering something, tapi bukan. Bisa dipakai juga untuk offering something juga sama teman. Tapi kasus di sini bisa sebagai inviting someone untuk minum segelas kopi yang lain. Yang kedua adalah do you want to come to the party on Saturday? Do you want to come to the party on Saturday? Ini ajakan untuk datang ke pesta pada hari Sabtu. Maukah kamu pergi ke pesta atau datang ke pesta pada hari Sabtu? Atau juga do you want to go for a drink? Ajakin orang lain pergi keluar untuk minum bareng. Misalnya do you want to go for a drink? Do you
want to come shopping with me tomorrow? Do you want to come shopping with me tomorrow? Begitu juga bisa dipakai. Anak-anak, tidak ada bedanya antara formal sama informal. Ketika penggunaan to ada to di sini, ada to infinitive di sini, artinya kamu harus menggunakan verb one. Ada kata come sama go, tidak boleh menjadi do you want to coming, itu nggak bisa. Do you want to going, itu tidak boleh, tetap harus menggunakan yes form atau verb one seperti would you like to, ya. Oke, itu untuk informalnya. Sekarang kita akan melihat bagaimana sih kita menerima ajakan orang lain. Caranya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah bagaimana menerima ajakan orang tersebut. How to accepting the invitation. Ada beberapa kata yang bisa kamu pakai. For example ya, thanks so much for the invite. Thanks so much for the invite. Nah, ini bisa dipakai untuk jawaban yang informal. Thanks for the invitation. Thanks for the invitation. Ini juga bisa digunakan untuk bahasa informal. Bagaimana kalau formalnya? Bisa kalian jawab dengan gini, thank you so much for the invitation. Kenapa? Karena tidak disingkat. Informal itu lebih ke penyingkatan kata, sedangkan kalau formal itu tidak disingkat seperti kata thank you, tidak diganti jadi thanks. Terus ini kan thanks ini untuk yang bahasa dipakai bersama teman, bisa ya, situasinya tidak formal dan tidak resmi. Tapi kalau misalnya resmi, situasinya mau bilang thank you so much for the invite, thank you for the invitation. Tapi kalau situasinya informal atau tidak resmi, thanks so much for the invite, thanks for the invitation, itu boleh. Atau ini, that's so nice of you to think of us, that's so nice of you to think of us, misalnya. Atau that sounds great, that sounds great. I'd love, I di sini dikata I would love to come, I would, disingkatnya jadi I'd love to come. And then I'll, dari kata I will be there for sure, atau I'll be there for sure. Ini termasuk yang penyingkatan ini adalah untuk informal atau tidak resmi. Tapi kalau kamu resminya bilang aja I will be there for sure, atau I would love to come. Tapi kalau misalnya sama teman aja bilang I'd love to come. Atau misalnya kalau sama teman lagi I'll be there for sure. Seperti itu. Ini how to accepting the invitation. Bagaimana kalau menolak, declining? Sekarang mengenai how to declining the invitation. Declining invitation itu adalah menolak ajakan seseorang atau menolak undangan seseorang. Maka kamu dapat menggunakan kata yang ada di papan tulis ini. Banyak sekali kosakata yang lain, tapi kita pelajari yang kosakata ini dulu ya. Misalnya kalau bisa menjawab I would love to come. Ketika sudah ada kata I would love to come, indikasinya seperti dia sudah menerima undangannya dan pengen datang. Tapi ketika ada kata but di sini artinya kamu tidak akan menerima undangan seseorang tersebut. Maka I would love to come but bla bla bla. Bla 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 di sini adalah apa sih alasan kamu tidak dapat memenuhi undangan orang tersebut, ya? Misalnya begini, I would love to come but I think my mom will not allow me to come. Jadi ada alasan penguatnya mengapa. Tapi udah mengucapin makasih dulu nih, udah mau datang. Aduh, pengen banget nih, exciting nih, pengen memenuhi undangan. Tapi ada alasannya mengapa tidak bisa. Atau cukup kamu bisa juga mengatakan I'm sorry, I'm busy. Atau bisa juga bilang I'm sorry, I'm afraid, bla bla bla. I'm afraid di sini juga artinya adalah maaf ya, saya takutnya tidak dapat memenuhi undangan tersebut karena ada alasan lainnya. Maka di sini pun sama, berikanlah alasannya. Mengapa kamu tidak dapat memenuhi undangan tersebut? For example, I'm sorry, I'm afraid my mom will not allow me. I'm sorry, I'm afraid I can't go out because I have to study. Jadi, berilah alasan penguat mengapa kalian menolak ajakan dari orang lain, ajakan dari seseorang, ya, seperti itu. Nah, anak-anak, ini adalah akhir dari materi kita pada hari ini mengenai inviting atau how to invite someone. Maka Miss Rose untuk penguatnya, Miss Rose akan memberikan satu contoh, ada satu video bagaimana cara mengundang orang. Lihat video tersebut ya. Setelah video tersebut habis, berarti kalian boleh mengisi latihan soal di Google Form yang telah disediakan Miss Rose. Linknya sudah diberikan di grup. Kalian boleh mengisinya. Selamat belajar. Part 1. Hi, Mari. How are you? Pretty good. And you? Good. Mari, would you like to go to a party? A party? That sounds like fun. When is the party? It's right now. Oh, I'd love to go to a party.
Great. It's just down the street. Okay, let's go. Part 2. Hi, Mari. How are you? Pretty good. And you? Great. Mari, my cousin Ginny is getting married. Would you like to go to the wedding with me? I'd love to. When is the wedding? It's today at 4 p.m. At 4 p.m.? But it's 10 a.m. now. Oh dear. I'd better get ready. I'll pick you up at 3 o'clock. Part 3. Hi, Mari. How are you? Pretty good. And you? Good. Mari, would you like to go to a film? A film? When is the film? It's this afternoon. I'm sorry. I can't go this afternoon. I'm busy. But thanks anyway. Maybe another time. Sure. Let's go another time. Part 4. Hi, Radhika. How are you? Great. And you? Pretty good. Radhika, would you like to go to a soccer game? A soccer game. I don't really like soccer. But thanks anyway. Okay. Have fun. Thanks.